Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari kita lambaikan tangan kita. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita berkatakan Mazmur 150 ayat yang ke-6. Mari bersama-sama kita berkatakan, dengan iman kita katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oh sungguh Kau Tuhan Allah yang ajaib dan besar, Kau Allah yang kudus. Mari kita berkatakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Dikatakan suci. Recording in progress. Oh sungguh biarlah segala yang bernafas memuji Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Oh sungguh Bapa di dalam nama Tuhan
ini kami mau menyiapkan hati dan roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh sungguh biarlah Engkau Roh Kudus beracara. Engkau ya Roh Kudus bekerja di antara setiap kami. Engkau menjamah setiap jemaat-Mu. Kami mau siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh sungguh Sang Tuhan baik. Sang Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sang Tuhan baik, Sang Tuhan baik, Sang Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sang Tuhan baik, Sang Tuhan baik. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sang katalah. Oh sungguh biarlah musik dan karya ada di antara kita. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sang Tuhan baik, Sang Tuhan baik, Sang Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sang Tuhan baik, Sang Tuhan baik. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang baik. Amin. Lambaikan tanganmu, perlihatkan senyummu walaupun di balik masker gak apa-apa, tapi saudara tersenyum. Amin. Kiri kanan kita gak bisa melihat, tapi Tuhan bisa melihat. Dari dalam hatimu ada sukacita. Amin. Amin. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ya, sebab Tuhan nikmati dia Tuhan Allah yang sungguh baik. Sebab Tuhan baik.
percaya bahwa ada sukacita surga di antara kita. Amin. Amin. Katakan satu sama lain, ada sukacita surga. Sukacita surga. Amin. Amin. Terimalah sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan
damai sejahtera dan sukacita surgawi mengalir di dalam setiap diri kita. Amin. Saudara menikmati pagi hari ini, ada sukacita surga yang mengalir di dalam hati kita. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, dari dalam hatimu akan mengalir dan mengalir sungai sukacita surgawi. Mari kita masuk lebih dan lebih lagi. Katakan, saatku menyembahmu Tuhan, Rohmu bekerja. Oh, sungguh saudara yang rindu, saudara yang rindu merasakan hadirat Tuhan. Mari dengan lembut saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Biarlah kau memujimu,
love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, heed what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice, ya Tuhan, to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, heed what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sekali lagi mari kita katakan, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Yeah. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh sungguh ya Tuhan, inilah setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Kuduskan dan layakkanlah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, berbicaralah ya Roh Kudus. Biarlah telinga kami menjadi telinga yang peka akan suara-Mu, hati kami menjadi hati yang rindu terus mendengar suara-Mu. Kau bisikan suara-Mu di dalam setiap hati kami. Kau bukakan hati kami Tuhan, dan biarlah benar-benar suara yang lembut itu boleh memanggil setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengharik segala kuasa kegelapan yang mau mengambil setiap firman Tuhan dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian.
jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Meskipun kita berjauhan, tapi tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan untuk menguasai hidup kita. Shalom, saya harap saudara semua dalam keadaan baik karena Tuhan kita selalu baik. Dan pada pagi hari ini kita semua akan belajar lagi untuk memahami apa yang menjadi suara Tuhan pada pagi hari ini. Saya izinkan saya untuk share screen. Pada pagi ini saya mengambil titel Mengapa Engkau Tertekan Hai Jiwaku. Ayat pokok kita ambil di dalam Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bacaan kita ambil pada pagi hari ini khusus di dalam Mazmur pasal 42 mulai ayat 1 sampai 12. Dan dalam bacaan ini kita melihat bagaimana seekor rusa dikatakan ingin akan air, berteriak akan. Kita dengar pernah sering kali melakukan lagu bagai rusa berteriak cari Sion yang berair sejuk. Demikian jiwaku merindukan akan Tuhan kan kita. Nah, di sini kalau saudara lihat di dalam Mazmur 42 ini dinyanyikan, dilantunkan pada waktu Daud mengalami kesulitan waktu dia terusir gara-gara ulah dari anaknya Absalom, dan dia merasakan dia keluar dari hadirat Allah, keluar dari Yerusalem, sehingga dia merasakan bagai rusa yang berteriak mencari air yang jernih. Nah, kita lihat lebih lanjut. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kenapa kita melihat di dalam dahaga dalam penderitaan, di dalam kesulitan dia merasa dahaga akan air yang jernih. Kita melihat di dalam ayat 2 sampai ke 4 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahku? Nah, pada waktu dia terusir, harus lari karena ulah Absalom itu, dia merasakan bahwa orang yang tadinya mengeluh-elukan dia, orang yang memuji-muji dia, kemudian ada sebagian juga yang menghujat dia, sehingga dia karena dia merasa bahwa dilecehkan sebagai hamba Allah, sebagai orang kekasih Allah, yang dia dikatakan bahwa hatinya berpaut pada Allah. Pada waktu Allah dihujat, dikatakan di mana Allahmu? Kau sekarang sudah terusir. Nah, itu kita melihat di situ dia merindukan bagaimana dia bisa hadir di dalam bait Allah, selalu diam di dalam hadirat Allah. Itu yang menjadi kerinduan dia. Mengapa waktu diumpamakan sebagai rusa? Kalau saudara lihat dari binatang rusa itu tadi, atau menjangan, dia selalu ingin akan air. Dan kalau mencari air, kalau saudara perhatikan dalam kehidupan binatang-binatang di hutan, bagaimana mereka semua baik yang buas ataupun yang bukan buas atau yang jinak, itu akan selalu mencari air untuk minum. Dan pada waktu mereka datang minum, nah, binatang yang kuat, yang buas, tidak ada masalah. Tetapi binatang yang lemah seperti rusa ini, dia harus cepat. Dia rindu akan air itu. Karena apa? Untuk mencapai air itu, ada bahaya yang mengancam kehidupannya. Karena ada binatang buas yang lain yang bisa memangsa dia. Nah, di situ kalau dia minum, benar-benar dapat air yang jernih, dia harus cepat-cepat lari. Nggak bisa langsung berlama-lama di situ. Karena banyak bahaya mengancam. Rusa, binatang yang sangat peka. Bahkan kalau sudah lihat anatomi seekor rusa, dia mempunyai telinga yang bisa berputar, saudara.
Jadi dia bisa mengendus bahaya. Jadi kalau dia mencari air yang jernih itu tadi, dia juga telinganya seperti radar yang bergerak, sehingga dia tahu kapan dan saat apa dia harus. Nah, kerinduan ini diungkapkan oleh pemazmur seperti rusa yang rindu dalam mencari air kebenaran itu tadi, kejernihan itu tadi. Dia harus tetap waspada karena musuh mengelilingi dia. Waktu dia terusir, banyak orang yang tadinya kawan bisa menjadi musuh dia, memberontak, mengikuti Absalom. Jadi bahaya ada di tempat dia. Waktu dia rindu, di situ dia harus juga waspada. Pada waktu dia ingin meminum dari air yang jernih, dia harus waspada. Demikian juga dengan Raja Daud pada waktu itu. Dia harus waspada pada waktu dia beribadah. Dia harus waspada karena mungkin ada bahaya yang mengancam kehidupannya. Itu binatang rusa. Kemudian keadaan yang rawan. Keadaan dalam penderitaan dia yang rawan. Karena dia tidak tahu siapa yang kemudian menjadi musuhnya. Kawan menjadi lawan. Tidak tahu secara tersembunyi. Mungkin dia bisa ditusuk orang dari belakang. Dari dahaga. Pada waktu dalam keadaan bahaya terhimpit itulah dia merasakan, betapa indahnya kalau aku bisa mencari air kehidupan. Karena dengan air kehidupan itu akan menyegarkan jiwaku, membuat aku kuat kembali. Dahaga dalam penderitaan. Saudara perhatikan dari ayat 2-4 ini. Bila aku boleh datang kepada Allah, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mana Allahmu yang nolong kamu? Buktinya kamu sekarang terusir. Disitulah dia merasa terusik sekali hatinya, merasa sakit sekali. Nah, itu kita melihat dahaga. Dan bukankah dalam kehidupan kita seringkali dalam penderitaan kita merindukan bagaimana pada saat kita tidak tahu siapa menjadi kawan kita, menjadi lawan kita. Pada saat kita jatuh, yang tadinya kita enak, kemudian pada suatu saat mengalami hidup di lembah. Disitulah kalau kita melihat kehidupan dari Daud ini tadi. Di situ dia merasakan kerinduan akan air yang murni. Bukankah kita dalam keadaan kesulitan ada pilihan? Bisa mencari jalan kita sendiri, mengambil jalan kita manusia sendiri, ambil usaha manusia. Tapi bisa juga seperti mengambil sikap seperti rusa yang haus akan air yang jernih, akan firman Allah, akan hadirat Allah. Bilakah boleh aku datang melihat Allah untuk hidup di dalam hadiratnya? Itulah keadaan rawan yang kita hadapi saat ini. Kita semua rawan sudah saat ini. Dengan adanya pandemi ini, hidup kita rawan. Kita tidak tahu kapan kita ketemu orang pun kita jadi ragu-ragu. Kita mungkin tidak mengalami seperti Daud yang terusir secara fisik. Tetapi kita juga terusir secara pergaulan kita dengan manusia sesama kita. Kita tidak tahu kalau ketemu orang, apakah dia ini bawa COVID? Apakah dia ini OTG yang kemudian bisa menularkan? Kan kita jadi waspada. Ke gereja pun kita harus waspada. Karena itu kemudian dibikin protokol kesehatan. Kenapa? Untuk melindungi kita dan melindungi sesama kita. Nah, apa bedanya waktu kita ingin menghadiri pada saat ini? Kalau kita mau ke gereja, kita harus waspada juga. Jaga jarak. Keadaan ini rawan. Memang kita tidak terusir model Daud, tetapi kita terusir dari pergaulan kita. Yang tadinya kita bebas bergaul, bisa enak. Nah, kalau orang lain mengatakan, lu katanya engkau anak Tuhan, berdoalah minta pada Tuhan supaya kau itu lekas lenyap. Nah, itu seringkali dilontarkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu mengusik jiwa kita. Jadi ini keadaan yang rawan. Tapi apa yang terjadi dalam keadaan yang rawan? Kita melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-7. Ada kenangan yang indah di dalam selama tinggal di hadapan. Namanya kenangan adalah sesuatu yang pernah dialami. Kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat 5 sampai dengan ke-7. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana,
Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan dari gunung Misar. Kenangan yang indah. Di dalam kesulitan itu, dia tidak kemudian merasa sedih. Tidak. Dia ingat kebaikan Tuhan yang dia alami selama hidupnya. Dia ingat pengalaman. Jadi ada kenangan yang indah di dalam hadirat Allah. Pada waktu dia masih merasa damai hidup di Yerusalem, keadaan it seems everything to be fine, ya, semuanya kelihatan baik-baik saja. Nah, di situ kalau dia merasakan hal itu sebagai sesuatu yang indah, dan pada saat susah pun dia mengingat, oh ternyata aku pernah mengalami berkat Allah, pernah hidup di dalam hadirat Allah yang membuat aku menjadi kekuatan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Jadi itu ada suatu keyakinan, biarpun jiwaku tertekan, tetapi dengan berharap kepada Allah, hai jiwa berharap kepada sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Aku akan bersyukur lagi di dalam hadirat Allah. Itu ada suatu keyakinan. Ada pengalaman yang menjadi kesaksian hidup. Apakah kita dalam kesulitan, saudaraku sekalian? Apakah kita dalam tekanan? Ingatlah, kita mempunyai pengalaman yang indah bersama Kristus. Loh, orang bilang pengalaman masa lalu. Yang penting kan sekarang kan. Iya saudara, sekarang itu ada karena ada masa lalu. Tetapi untuk menuju masa depan, kita tidak hanya berpaut pada sekarang, tetapi kita mengingat secara masa lalu, terutama sejarah yang baik, sejarah kehidupan bersama Kristus. Kenangan yang indah hidup di dalam hadirat Allah. Itu menjadi pengalaman kesaksian hidup kita yang membuat kita menjadi kuat, menjadi bekal kita untuk bangkit kembali di dalam keterpurukan kita. Ingat saudara, mungkin kita saat ini ada di dalam lembah kehidupan kita. Tetapi ingat, Tuhan pernah memberikan pengalaman yang indah dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam hadirat-Nya, sehingga kita mengecap kebaikan Tuhan. Itu akan menjadi bekal kita untuk menjadi kesaksian hidup kita untuk bangkit. Kapan aku kembali kepada hadirat? Mungkin aku di dalam lembah ini, kapan aku bisa beribadah lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan? Di dalam Ka'bah-Mu, di dalam mezbah-Mu. Sebetulnya bisa, saudara. Kalau jiwa kita bangkit kembali, karena kita adalah gereja, kita adalah bait Allah. Disitulah kemudian kalau kita bangkit, kita ingat yang dahulu, Tuhan pulihkanlah. Dengan kesaksian yang ada dalam kehidupanku, Engkau memulihkan hidupku, memulihkan jiwaku. Sehingga meskipun secara pikiranku kacau, tetapi ada secerca harapan yang berasal dari pengalaman indah bersama Tuhan. Membuat aku bisa menapak masa depan dengan harapan aku akan selalu tinggal dan roh kita akan diperbaharui. Roh kita diperbaharui, disegarkan, jiwa kita akan ikut karena ada kesaksian yang indah bersama Kristus. Hadiratnya yang memberi harapan. Karena dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, bersyukur lagi kepadanya. Loh, apakah sekarang gak bersyukur, saudara? Gini, saudara, siapapun kita, sekuat apapun kita, pada saat kita mengalami kesulitan, jiwa kita tertindis, mau tidak mau, pola pikir kita terpengaruh. Kenapa? Karena mengambil porsi lebih banyak daripada keyakinan kita, iman kita. Iman kita sering terganggu, terkikis.
oleh adanya kesulitan yang mengambil porsi lebih banyak daripada iman kita, daripada keyakinan kita akan kekuatan Allah. Itu kita tidak bisa sangkali. Pada saat kita lemah, mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Karena apa? Tuhan ingin melihat kita, apakah engkau akan bangkit. Apakah engkau akan mengalahkan pola pikirmu? Tuhan akan bilang, apakah kau mengingat pengalaman yang kau alami selama ini? Berkat yang telah kau berikan kepadamu. Dan kau alamin selama ini. Tuhan akan kata begitu. Aku biarkan kau mengalami kepada orang yang berhak. Yang ketiga, saudara, kepahitan dan harapan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 8-12. Dikatakan demikian, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di dalam kepahitan, di sini pemazmur mencurahkan kepada Tuhan, menceritakan bagaimana kepahitan itu mengelilingi dia, bagaikan gelombang yang menggulung melingkupi aku. Dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dia menyadari itu. Kasih setia siang hari. Seperti kalau saudara perhatikan, pada waktu bangsa Israel tersesat di padang gurun untuk 45 tahun. Tiang awan pada tiap siang hari dan tiang api di malam hari. Di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan kasih setianya, pemeliharaannya pada siang hari. Dan pada malam hari, aku menyanyikan nyanyian. Dan pada malam hari mereka berhenti berjalan. Tiang api akan berhenti, menerangi. Disitulah saatnya terang cahaya kemuliaan Allah, di mana orang harus memuji. Dia merasakan, kalau siang hari dia merasakan pemeliharaan dia, pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan dia, terhadap musuh dia, terhadap kesulitan yang dia hadapi. Dia terjaga. Tetapi di malam hari, pada saat terang cahaya kemuliaan Allah itu ada, di situ dia kemudian memujinya. Jadi di siang hari kalau kita berjalan mengerjakan pekerjaan kita, di malam hari pada saat kita beristirahat, itulah saat kita menyanyikan pujian. Seperti pemazmur bilang, di dalam kepahitan pun aku merasakan ada harapan. Di dalam kepahitan pun aku merasa pemeliharaan Tuhan pada siang hari. Kalau aku boleh lari dari hadapan musuhku, dari hadapan anakku sendiri yang membuat aku susah, kata pemazmur. Dari Absalom yang mengejar dia, pengikut-pengikutnya ikut-ikutan mengejar dia. Mungkin Absalom tidak ingin membunuh bapaknya, tetapi pengikut-pengikutnya mungkin juga diindoktrinasi untuk kesempatan mereka, orang yang mendendam kepada Daud. Di situ kesempatan dia untuk ikutan untuk membalas dendam, kan begitu. Nah, masalahnya ini yang menjadi apa yang menjadi kasih setia Tuhan pada siang hari itu dialami oleh Daud. Nah, apa yang kita alami? Kita hidup di siang hari, saudara. Kita mengalami. Apa yang kita lakukan pada siang hari, pada waktu hati terang benderang? Apakah kita merasakan kasih setia Allah? Apakah dalam perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita, tugas-tugas yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, apakah kasih setia Tuhan itu ada? Kita
bisa merasakan karena kita selama ini mengalami. Mungkin dalam keadaan kesulitan, tapi buktinya kita masih hidup, kita masih survive. Itu kita patut kita syukuri. Tetapi apakah pada malam hari, pada waktu kita beristirahat, pada saat kita berhenti bekerja, apakah di situ ada pujian dan nyanyian? Apakah ada mezbah yang kita bangun di hadapan Tuhan, mezbah pribadi kita, untuk diam di kaki Tuhan? Karena disitulah ada harapan. Karena aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Itu merupakan petisi. Kenapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup gabungan seperti tikaman maut? Tapi kemudian pemasmurnya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Siapa bisa memerintahkan jiwa? Roh dia. Pada waktu roh Allah menguasai kehidupan dia, di situ dia bisa menekan, mengapa engkau jiwaku? Karena dikatakan roh menurut tapi daging itu lemah. Nah, di situ di dalam jiwa dia, kalau jiwa menderita tetapi rohnya dibaharui bersama Tuhan, di situ kemudian dia mengatakan, bersyukurlah. Kalau rohku bersyukur kepada Tuhan, ada harapan baru. Jiwaku juga harus dibawa untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu tidak gampang. Itu hanya bisa terjadi kalau kuasa Roh Kudus yang memberi harapan kepada kita. Ratapan dan pertobatan. Di dalam ratapan ada pertobatan. Karena kita melihat dari kehidupan Raja Daud, dia meratap, kemudian dia memerintahkan jiwanya untuk tunduk. Karena roh Tuhan menguasai kehidupan dia, maka jiwanya akan mungkin bermegah, kemudian memuji Tuhan dengan rasa syukur. Ada ratapan tetapi ada pertobatan. Daud bertobat. Dia mengalami kesulitan ini karena dosa yang dia lakukan. Dia harus bayar. Memang Tuhan mengampuni, tetapi namanya hutang harus dibayar. Hukuman tetap dialami, tetapi Tuhan memberi kekuatan karena ada pertobatan. Itu terjadi karena roh Allah selalu ada dalam kehidupan Daud. Dan di situ kita melihat ada pemulihan dan ucapan syukur. Di dalam kepahitan, di situ ada harapan. Di situ ada pemulihan dan ada ucapan syukur. Dikatakan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Kapan? Mengapa engkau tertekan? Mengapa jiwa kita tertekan? Mungkin kita pengaruh daripada pola pikir kita itu mengganggu jiwa kita. Membuat pola pikir menjadi jiwa kita tertekan. Tapi ingatlah, pada waktu kita mengalami kesulitan, kita harus periksa diri. Kita meratap kepada Tuhan, tapi kita harus periksa diri. Apa yang telah kulakukan Tuhan? Aku mau melihat teladan dari pemazmur. Aku akan menaikkan petisi kepada Tuhan, tetapi aku juga mau bertobat. Dan kalau aku dipulihkan Tuhan, aku akan mengucapkan syukur. Di dalam kepahitan ada roh Tuhan yang menguasai, mengubah jiwaku, mengubah pola pikir kita. Kadang-kadang kita banyak dikuasai oleh jiwa dan pola pikir kita. Tetapi ingat bahwa roh Tuhan, Roh Kudus itu lebih besar yang bisa mengubahkan jiwa kita. Mengubah rasa pahit menjadi harapan. Karena disitulah mengatakan, bagai rusa yang rindu. Kalau kita selalu rindu. Ayat yang terakhir, tetap di ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebagai rangkuman, dalam tekanan selalu ada harapan buat yang rindu akan firman dan hadiratnya. Jadi kunci ini kan, bagai rusa yang rindu akan air yang jernih, demikian jiwaku juga merindukan Tuhan. Dalam tekanan hidup kita, kita tidak tahu keadaan kita masing-masing.
Apakah kita tertekan? Kita semua pasti ada tekanan. Tidak ada manusia hidup tanpa tekanan. Tetapi di dalam tekanan itu membuat kita kemudian menjadi kuat. Di dalam kekuatan itulah kemudian kita bangkit, akan rindu mencari firman dan hadirat. Karena disitulah kekuatan kita. Kiranya Roh Kudus membantu kehidupan kita untuk selalu hidup di dalam hadiratnya, akan selalu haus. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati, dan kita akan tunduk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima meskipun pendek. Kau tahu keterbatasan hamba-Mu, tetapi firman yang telah tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau meteraikan firman-Mu itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Kau tahu keadaan jemaat-Mu pada saat ini, Tuhan. Mereka yang dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan tertekan. Secara pribadi ingin berteriak kepadamu, Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan seruan doa mereka, Tuhan. Dan mereka yang dalam keadaan sakit, keadaan susah, Engkau tilik mereka satu persatu. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Mereka yang dalam keadaan berobat juga, Tuhan, Engkau memberikan mereka juga kekuatan yang baru selalu. Mereka yang dalam kesulitan, Tuhan, dalam keterpurukan, Tuhan, Engkau berikan harapan baru. Berikan mereka selalu kerinduan akan firman-Mu, kerinduan akan yang jernih, Tuhan, kerinduan akan kebenaran itu sendiri, Tuhan, sehingga kami semua ataupun jemaat-Mu yang ada pada saat ini boleh diberkati dengan kuasa yang baru, diperbarui kehidupan hanya karena kuasa Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala, ibu gembala dan keluarganya, mereka jemaat yang ada di IRC khususnya, Tuhan. Kau tilik keadaan mereka dalam keadaan sakit, Engkau berkati. Dalam keadaan susah, Engkau tolong, Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka. Dalam perjuangan hidup mereka, Engkau menilai mereka. Berikan mereka hati yang kuat. Berikan kerinduan selalu untuk selalu berharap kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Mereka yang berulang tahun juga, Tuhan, Kau berkati. Kau telah tambahkan umurnya. Kau telah memberikan kesempatan untuk mengabdi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudaraku sekalian, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan pengorbanan Yesus putranya yang tunggal, serta meterai dan kuasa Roh Kudus boleh ada bersama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Segala berkat dan anugerah ini kami terima hanya demi kemuliaan nama Yesus Kristus. Dan kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari ini. Recording stopped.